Bermula dari rencana mengembalikan mesin V10, lalu keraguan atas mesin F1 2026, sampai munculnya usaha-usaha untuk mengubah regulasi musim depan. Perdebatan seputar mesin generasi baru ini secara perlahan berubah menjadi sebuah perang politik adu kekuatan yang baru di F1. Setidaknya, itu yang tergambarkan dari pertemuan Komisi F1 yang berlangsung beberapa hari setelah GP Arab Saudi yang mayoritas isinya membahas soal huru-hara yang terjadi soal regulasi mesin 2026. Sebelumnya, untuk mempertegas konteks, mari kita flashback sejenak untuk menjelaskan timeline dari perkara satu ini. Semua bermula dari adanya kekhawatiran terhadap regulasi mesin 2026 yang berpotensi mengubah tatanan balap F1 menjadi berantakan karena perubahan mesin yang dibuat cukup radikal. Meski masih memakai V6 turbo hybrid, tapi perubahan besar ada di pembagian energi, dan porsi energi hybrid ditingkatkan menjadi 470 horsepower, dan power mesin combustion dikurangi jadi 530 horsepower. Porsi pembagian energi yang nyaris 50-50 tersebut menjadi tantangan yang cukup membuat pusing banyak pabrikan, terutama di aspek manajemen energi. Dihapusnya komponen MGU-H memaksa pabrikan untuk berpikir ulang, karena beban pengisian baterai hybrid di regulasi 2026 nanti akan sepenuhnya diberikan kepada komponen MGU-K saja. Dikhawatirkan itu tidak akan cukup untuk mengisi daya baterai untuk tenaga elektrik sebesar 470 horsepower. Salah satu ketakutan terbesar yang juga sudah dibuktikan di simulator adalah baterai hybrid di mesin F1 2026 yang berpotensi habis duluan di tengah-tengah lurusan sirkuit seperti Monza dan Baku. Hasilnya, di beberapa titik sirkuit, mesin F1 2026 hanya bisa mengandalkan power dari mesin combustion saja yang sebesar 530 horsepower dan kalah dari tenaga mesin mobil Formula 2. Selain biaya pengembangan mesin yang ternyata lebih mahal 40% dari proyeksi awal, regulasi juga merupakan faktor kuat yang membuat beberapa pabrikan ketar-ketir di 2026 nanti. Dari kekhawatiran itu muncullah ide untuk kembali ke mesin konvensional seperti V10 yang pertama kali digaungkan oleh Presiden FIA Mohammed bin Sulayem. Ferrari dan Red Bull yang dikabarkan mengalami beberapa kendala dalam pengembangan mesin baru mendukung usulan tersebut serta berusaha melobi FIA untuk membuka diskusi serius sampai membawanya ke rapat Komisi F1. Tapi usulan kembali ke V10 ditolak oleh Mercedes, Audi, dan Honda yang menegaskan jika elektrifikasi merupakan hal penting yang harus ada di mesin F1 modern, terutama bagi Audi yang sudah keluarkan ratusan juta dolar dan banyak berkorban demi memprioritaskan proyek F1 2026. Keputusan awalnya adalah regulasi 2026 harus berjalan sebagaimana mestinya sesuai timeline yang disepakati, dan F1 harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya sukses. Namun, meski ide V10 ditolak, Ferrari dan Red Bull tidak menyerah begitu saja. Keduanya mengeluarkan beberapa usulan yang setidaknya bisa mempertahankan agenda untuk memodifikasi regulasi mesin baru dalam waktu dekat. Salah satunya adalah ide perubahan pembagian alokasi power mesin. Seandainya ketakutan terhadap regulasi 2026 benar-benar terjadi atau gagal menjadikan balapan F1 jadi lebih berkualitas. Topik inilah yang membuat gejolak perpolitikan di F1 akhir-akhir ini sedikit memanas. Ada 3 proposal yang diajukan oleh Red Bull dan Ferrari. Pertama, yaitu membatasi alokasi energi baterai saat balapan di regulasi 2026. Saat latihan bebas dan kualifikasi, mobil masih bisa memakai energi hybrid maksimalnya sebesar 470 horsepower. Tapi ketika balapan, mobil akan dibatasi pemakaian energinya hanya sebesar 270 horsepower saja. Terkait dengan sistem override untuk overtake, energi maksimal yang bisa dipakai masih mampu sampai 470 horsepower. Tapi untuk mode normal, diusulkan dibatasi sampai nyaris setengahnya. Tujuan pembatasan itu adalah untuk memudahkan tim dan pabrikan dalam memanajemen baterai hybrid ketika balapan dan mencegah baterainya habis ketika sedang melaju di lurusan. Lalu proposal kedua yang dikemukakan oleh Ferrari dan Red Bull, mereka meminta FIA untuk mengevaluasi regulasi 2026 selama 3 tahun atau sampai 2028 dan terbuka terhadap modifikasi dalam pembagian alokasi energi mesin. Jika regulasi baru nanti tak berjalan sesuai harapan, FIA akan terbuka terhadap modifikasi alokasi energi mesin dengan mengurangi power dari baterai atau hybrid secara signifikan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan komponen hybrid yang otomatis akan membuatnya lebih simpel, lebih murah, dan lebih ringan bagi bobot mobil.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah kembalinya sistem seperti KERS yang pernah dipakai pada musim 2011 sampai 2013. Proposal ketiga adalah seputar kelonggaran homologasi atau adanya sistem konsensi bagi pabrikan yang tertinggal dalam pengembangan mesin regulasi baru. Diharapkan adanya kelonggaran dari FIA seperti penambahan waktu tes uji dyno atau penambahan alokasi budget cap bagi pabrikan yang tertinggal secara performa supaya bisa mengatasi kesenjangan dengan tim yang unggul. FIA sendiri mempertimbangkan ketiga proposal dari Ferrari serta Red Bull tersebut untuk kemudian dibahas bersama secara detail oleh banyak pihak dan penentuannya akan ditentukan setidaknya pertengahan musim ini. Tapi dari impresi awal, usulan yang paling didukung mungkin adalah proposal ketiga soal homologasi atau sistem konsensi untuk mencegah adanya kesenjangan performa di 2026 nanti. Namun, untuk kedua proposal lain yang membahas soal modifikasi pembagian power mesin, negosiasi akan berjalan alot karena masih ada perbedaan pandangan yang sangat kentara. Mercedes sebagai pihak yang dikabarkan memiliki keunggulan dalam pengembangan mesin 2026 menganggap ide dari Red Bull untuk membatasi power hybrid adalah sebuah lelucon yang kocak. Toto Wolff paham dengan posisi Mercedes musim depan seperti apa dan menyesalkan kenapa Christian Horner masih saja membawa agenda soal power mesin yang sudah disepakati jauh-jauh hari. Horner sendiri seperti yang kita tahu sejak dulu memang merupakan pihak yang paling vokal dalam mengkritisi regulasi 2026 yang ia khawatirkan membuat mobil F1 begitu buruk dan memaksa pembalap lakukan lifting and coasting terlalu sering untuk hemat baterai. Ketakutan Horner itu akhirnya bisa ia salurkan dalam pertemuan komisi F1 kemarin karena usulannya bersama Ferrari didengar dan dipertimbangkan oleh FIA. Toto Wolff menentang keras usulan tersebut dan berpendapat kalau ketakutan Horner tidak akan terjadi musim depan karena masalah manajemen energi baterai sudah dibantu secara maksimal oleh modifikasi di regulasi sasis serta aero. Diterapkannya aeroaktif yang bisa mengurangi drag di lurusan secara signifikan diklaim sudah cukup untuk menghemat pemakaian baterai dan sampai sekarang belum ada klaim akurat terhadap performa mobil 2026 nanti seperti apa. Selain aeroaktif, konsep aero inboard, pemangkasan downforce, dimensi lebih ramping, sampai ukuran ban lebih kecil, dirasa sudah cukup untuk membantu tim menghemat daya baterai saat race. Toto Wolff juga heran, karena dengan proposal sistem konsensi atau keringanan yang disepakati, seharusnya Red Bull dan Ferrari tak terlalu khawatir jika ada masalah di mesin baru nanti. Jelas, jika F1 sekarang terpisahkan oleh dua kubu, yaitu yang ingin adanya modifikasi di regulasi 2026, seperti Ferrari serta Red Bull, dan mereka yang menolak rencana tersebut yang dipimpin oleh Mercedes bersama Audi serta Honda. Kedua kubu tersebut akan saling mempertahankan agenda masing-masing pada pertemuan komisi F1 selanjutnya. Kalau dilihat dari apa yang dibahas, seharusnya cukup jelas kalau Ferrari serta Red Bull mengalami beberapa kesulitan dalam pengembangan mesin 2026 dibandingkan dengan Mercedes yang kabarnya memang memiliki keunggulan dan persiapan lebih matang. Tapi itu bukan berarti Mercedes posisinya cukup aman atau kuat di meja negosiasi. Karena satu hal yang harus diketahui adalah FIA adalah yang memulai semua huru-hara di regulasi 2026 dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak negatifnya. Mercedes bukan hanya bertarung melawan mereka yang ingin regulasi 2026 dimodifikasi, tapi juga harus melawan FIA yang tidak mau adanya dominasi tunggal seperti 2014 silam. Mercedes juga belum tentu mendapat dukungan yang sama dari Honda ataupun Audi, karena keduanya mempunyai kesulitan masing-masing dalam pengembangan mesin 2026, dan bisa saja malah berbalik ke kubu yang ingin adanya modifikasi. Ini juga yang merupakan alasan kenapa General Motors memundurkan proyek mesin F1 mereka ke musim 2029, karena adanya kemungkinan modifikasi dalam regulasi baru dalam 3 tahun ke depan. Namun dengan adanya perang politik ini, jangan sampai mengalihkan fokus kalau FIA adalah pihak yang memulai semuanya dari pengambilan keputusan soal regulasi baru yang sejak awal sudah bermasalah. Mereka memprioritaskan pendapat dari pabrikan pendatang seperti Audi dan mengesampingkan masukan dari pabrikan petahana untuk memuluskan jalan mereka ke F1. Walaupun maksudnya baik untuk menambah level kompetisi di F1, tapi langkah FIA dengan membagi power mesin menjadi 50-50 dengan hybrid dari awal sudah dipandang terlalu ambisius dan sangat berpotensi timbulkan masalah. FIA baru menyadari itu ketika mereka juga sama-sama alami kesulitan dalam penyusunan regulasi yang sampai sekarang masih banyak yang harus disempurnakan.
Lalu muncullah Ben Sulayem dengan ide utopisnya untuk mengembalikan mesin V10 yang tentunya mendapat banyak penolakan di meja negosiasi dan semakin menambah runyam regulasi baru nanti. Sekarang nasi sudah menjadi bubur, dan FIA serta F1 mau tidak mau harus menghadapi regulasi 2026 dengan semua konsekuensinya. Tentu kami sendiri berharap yang terbaik untuk regulasi musim depan, karena pintu persaingan masih terbuka cukup lebar. Tapi kami juga tidak akan kaget jika muncul dominasi tunggal, dan balapan F1 akan berubah menjadi adu hemat-hematan energi, seperti yang ditakutkan, setidaknya untuk 3 tahun pertama penerapannya. Yang jelas, jika ingin langsung kompetitif, itu agak mustahil, karena regulasi hybrid saja butuh 6 tahun untuk bisa sampai ke level di mana pabrikan sudah memiliki mesin yang konsisten. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.